kawan saya kan. Iya, ya, oh, di situ tuh berarti khawatir banget. Dan tuh pulangnya Mbak Joy. juga malam, makanya saya suka, Oh, pulang malam, Tan? suka ngomelin. Sama gitu. siapa dia pulang malamnya? Cuma ngantar di tengah jalan, udah saya mau keluar, mau lihat orangnya udah kabur. Sama temannya lah diantaranya. Cuma ngumpet-ngumpet. Dia terhadap saya agak tertutup sih. Saya orangnya emang sih terlalu keras, kadang suka marah-marah sih. Oh, Masnya suka marah-marah juga sama adiknya? Iya, sempat sih. Karena ribut itu sempat marah-marah juga? Sempat, iya, marah-marah kecil. Ya cuma masih kategori wajar kan, nggak sampai main fisik Enggak, segala macam. enggak. Soalnya kalau udah umur 23 dikasarin main fisik itu nggak akan terima pasti, apalagi Iya. perempuan. Ya udah, ini gimana? Tahu rumah Yuyun ada di mana? Ah, boleh lah kita ke rumah Yuyun. Bisa sekarang? Saya tunjukin jalannya. Yuk. Ya udah kalau gitu. Bareng aja berarti ya? Iya, iya. Ini naik mobil Mas atau naik mobil kita? Mobil Mas boleh? Mau bikin aja. Ah. Yuk. Tapi Mas tujuannya di... Nggak ngerepotin kan? Enggak. Oh, oke, thank you. Kalau kita mau ganti mobil nggak apa-apa yang baru. Oke. Nanti kita gantiin. Ya, Alio ngasih petunjuk bahwa Tan Xiaomei adiknya ini punya kawan namanya Yuyun. Coba Mas kita datang ke Yuyun. Siapa tahu Yuyun ini tahu di mana keberadaan adiknya. Udah pernah telepon Yuyun? Udah Mas. Cuma dia nggak ngerespon sama sekali. Dia cuma bilang nanti akan dibantu, nanti akan dibantu, nanti akan dibantu. Tapi sampai kapan? Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Ya sudah, kita datang ke rumahnya Yuyun. Kita tanya sama dia. Datanglah kita ke rumah Yuyun sama Aliong di sini. Pas sampai rumahnya Yuyun, jadi gini Yuyun, ini kan Tan Xiaomei udah sebulan ini nggak pulang ke rumah. Oh iya. Ya ini Liong ini nyariin kemana-mana, udah tanya ke teman-temannya, ya tanya ke tempat nongkrong dia, nggak ada yang tahu di mana Tan Xiaomei ini. Nah ini kan tahunya selama ini Tan Xiaomei berteman sama Yuyun. Pernah nggak Tan Xiaomei ini cerita sama Yuyun ada masalah apa? Terus pernah nggak Yuyun tahu kira-kira Tan Xiaomei ini pergi kemana? Dia sih nggak pernah cerita, cuman kemarin dia pernah datang ke sini. Ada laki-laki yang jemput dia. Kapan itu datang ke sini? Sudah beberapa hari yang lalu lah. Loh, baru dong beberapa hari? Iya, Ada 4-5 hari? 4-5 hari? Datang ke sini. iya. Nginep enggak? Enggak, ada lagi teman cowoknya yang jemput dia. Jadi dia datang ke sini untuk apa? Ya cuma main-main biasa. Oh, maksudnya main biasa terus dijemput sama cowok. Iya. Karena padahal 4 hari yang lalu Tan Xiaomei ini datang ke rumahnya untuk main-main ke rumahnya dan kemudian dijemput sama seorang cowok yang namanya Doni. Dia main ke sini nggak cerita apa-apa? Enggak ada, Nggak ada. Kayak nggak ada masalah gitu. enggak ada. Mungkin dia kayak ngalamin sesuatu gitu. Ya dia sih sedikit bingung-bingung sih, tapi nggak tahu juga ya dia. Sedikit Dia nggak bingung-bingung? pernah- Iya, tadi dia nggak pernah cerita. Tapi keadaannya gimana? Dia sehat? Pas datang ke sini? Nggak terlalu. Nggak terlalu. Emang kenapa dia? Kurang sehat apa gimana? Ya saya juga nggak tahu, soalnya ada tanya dia nggak mau bilang. Oh, Dia waktu datang ke sini sendiri. Iya. Dia pertama datangnya sendiri, Sendiri, udah ya. itu nanti ada cowok lagi yang jemput. Kamu dia. kenal cowok yang jemput itu siapa? Namanya Doni kalau nggak salah. Doni. Iya. Lo kenal Doni? Doni kurang kenal nih. Kayak saya sempat dengar-dengar sih nama kayaknya pacarnya. Doni ini siapa? Mungkin pacarnya. Soalnya mereka dekat sekali kemana-mana sama-sama. Doni tinggal di mana, Mbak Yuyun? Di Sudarso kan? Sudarso. Sudarso. Iya. Oh, dia Bonglu, kos, dia Sudarso. Iya. dia kos di sana. Iya. Di sana. Akhirnya kita dikasih nomor teleponnya Doni dan kemudian kita coba telepon Doni untuk janjian supaya bisa ketemu sama dia. Kita telepon berkali-kali tapi nggak pernah diangkat. Nah pas di telepon terakhir sama dia diangkat, di halo-halo kemudian dimatiin sama dia. Doni, kamu punya nomor Doni juga? Ini nomornya Doni. Kok bisa punya nomornya Doni? Ya waktu itu dia telepon pakai nomornya Doni. Oh, pakai HP kamu telepon Doninya. Iya. Doni? Kebetulan banget. Halo? Dimatiin kayaknya. Dimatiin. Coba telepon lagi. Pencet kali. Halo.
matiin lagi. Nah, kita WA sama Doni, kita bilang mau menawarkan kerjasama bisnis sama Mas Doni supaya kita minta ketemuan sama dia. Nah, direspon tuh sama Doni. Ya sudah Mas, kita ketemuan. Alamatnya di sini, di daerah ini, di kafe ini, kita datang ke sana. Coba aja di WA dulu tuh, di SMS dulu bilang pengen ketemu penting. Ada perlu gitu. Ya udah Iya. Pak, coba lagi. Enggak apa-apa. Ada perlu penting, mau menawarin ini aja. Terus kalau misalkan nanti ada kabar, tolong kasih tahu ya, Mbak Yuyun. Oh Ya. iya. Kalau Iya. apa kalau Tasyominya main ke sini lagi? Iya. Nanti kalau dia main lagi Minta nanti nomor kita teleponnya aja, Iya. Toh. Oh iya, minta aja Minta nomor teleponnya ya. bilang. Ini 08. Iya. Yuk, ya udah kalau gitu. Udah ya, kalau gitu ya. Thank you banget ya. Saya yang Doni ya? udah. Doni ya? Terima kasih ya Doni ya. Doni. Kosannya Doni daerah mana? Yosudarso. Ya sudah tahu kan jalannya? Tahu, Oh, tahu. ditunjukin aja ya. Iya, iya. Di dekat mananya dia sambil cari-cari. Oke. Bentar. Ini nomor tadi bukan sih? Kayaknya ya. Telepon dong. Coba angkat. Halo. Doni ya? Iya, iya. Kita bisa janjian nggak? Nggak penting. Oh, nggak masalah apa, nggak, tenang aja. Iya. Bisa ya? Di Taman Cinta sih bagusnya. Oke. Iya, tenang aja, nggak. Oke. Sip. Thank you ya. Oke. Yuk. Sekarang ya, sip. Kita janjian sama Doni di suatu tempat dengan alasan kita akan janjian dan membahas masalah bisnis. Dia pun tertarik, dia ngerespon. Akhirnya kita ketemuan sama dia di suatu tempat dan kemudian kita langsung menuju ke sana. Begitu sampai di tempat itu, ternyata Doninya udah nunggu. Adik gua di mana? Apa-apaan sih lu siapa, ha? Gua Aliong. Adik gua mana? Adek lu siapa? Apa sih lu ngajak ketemu tapi kayak gini? Lu bawa adik gua kan kemarin kan? Udah 1 bulan hilang tau. Enggak kok, siapa yang bilang? Temannya Yuyun. Hah? Lu laki bukan sih? Biar aku yang mengerti terlatih. Adik gua di mana? Apa-apaan sih lu siapa, ha? Gua Aliong. Adik gua mana? Adek lu siapa? Apa sih lu ngajak ketemu tapi kayak gini? Lu bawa adik gua kan kemarin kan? Udah 1 bulan hilang tau. Enggak kok, siapa yang bilang? Temannya Yuyun. Hah? Lu laki bukan sih? Aliong marah-marah sama Doni, dia nggak terima adiknya dibawa kabur sama Doni. Aliong beranggapan bahwa selama ini yang mengajak adiknya pergi dari rumah adalah Doni. Nah ternyata Doni bilang dia nggak pernah membawa kabur Tansyomi. Udah. Sabar nggak? Udah. Sabar nggak, Sabar dulu. Lu ngajak ketemuan tapi kayak gini caranya. Lu ngaku nggak? Hah? Adik gua kemana? Sabar dulu ya. Lu bener Doni? Bener Iya, Doni? Lu pacarnya Tansyomi? Iya. Lu bawa Tansyomi kabur nggak? Enggak. Bener, sama sekali nggak? Enggak. Terus Tansyomi sekarang di mana? Saya nggak tahu, Bang. Tapi waktu itu katanya lo jemput Tasyomi di rumah Yuyun. Iya Iya kan? Terus lo kemanain dia? Gini ceritanya. Waktu itu saya menjemput dia dari rumah Yuyun. Tapi di tengah jalan, dia dijemput orang lain yang ngakunya tante dia. Kita jelaskan, lu terakhir kan yang jemput Tansyomi di rumahnya Yuyun. Doni bilang, iya saya yang jemput. Tapi sepulang dari rumahnya Yuyun, saya dicegat sama perempuan naik mobil. Namanya Tante Ying Ying. Namanya siapa tantenya?
Dia bilang namanya tantenya itu Tante Yiying. Tante Yiying. Iya, gue punya tante namanya Yiying juga. Oh ya? Yang benar lo, nggak bohong. Ya ngapain gua bohong? Terus hati gue kemana sekarang? Lah mana gua tahu dia dibawa kabur sama tantenya? Enggak, waktu itu dia maksa nggak? Enggak. Iya, maksa. Maksa? Dipaksa sama tante Iya. Ying itu? Iya. Terus dia berontak nggak? Cewek lu berontak nggak, Tan Xiaomei? Enggak, dia ikut aja. Ikut aja, nggak minta tolong sama lu? Enggak. Soalnya dia ngaku itu tantenya. Iya, Mas kenal nggak? Mas belum kenal sama? Tante Yiying, iya ada. Kenal nggak? Ada. Masih keluarga sama lo? Ada, tante saya itu. Hah? Jadi mama saya. Iya. Lo kok dibawa paksa maksudnya apa? Dia nggak ngabarin juga sih. Nggak tahu sih dia, cuma saya sama dia kurang begitu akur. Akhirnya gue tanya sama Liong, kenal nggak sama Ying Ying? Dia bilang dia kenal, itu saudara saya. Tapi yang dia bingung kenapa dia ikut campur. Nah begitu dapat informasi dari Doni tentang Ying Ying, akhirnya kita menuju ke tempatnya Ying Ying.